kalian dari metode simplex ini kan kemarin contoh yang ada di metode grafik itu semuanya maksimumkan ya. Jadi saya akan mengajarkan hari ini untuk kasus minimumkan ya, baik yang grafik maupun simplex kalau sampai, tapi karena kelas ini belum ada latihannya, nanti ke minimum aja dulu deh ya. Oke, langsung saya share. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya, ini yang ini sudah menggunakan simplex kasus minimumnya. Yang ini aja dulu deh ya. Nanti kalian kerjakan latihan ya, sambil terhubung di Jimit ya. Jadi kemarin agak waktunya kan saya yang terlambat ya, jadi waktunya kurang untuk mengerjakan latihan ya. Oke, minggu lalu, tunggu bentar, ini satu lagi yang saya buka. Sudah bisa kelihatan? Halo? Udah ya? Nah, minggu lalu ya, ini kan saya ulang sedikit ya, kemudian nanti Anda mengerjakan soal ya. Nah, ya, jadi kemarin kan ada soal ini ya, dari contoh yang pabrik gelas ya, apa sih namanya ya, ya ini ya, tapi ini di materi yang satu lagi ini agak sedikit berbeda, fungsi tujuannya sama tapi fungsi batasannya berbeda ya. Saya refresh lagi ya, untuk fungsi tujuan ya, langkah pertama adalah membuat bentuk standar ya untuk fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuannya dibuat menjadi sama dengan 0 ya. Ini fungsi tujuannya dibuat menjadi sama dengan 0, jadi semuanya dipindah, ini menjadi sama dengan 0. Kemudian ini dibuat menjadi bentuk standar ya, yang tandanya tidak sama menjadi persamaan dengan menambahkan variabel select di sebelah kiri ya. Lalu dibuat tabel simplex ya, angka-angka di sini merupakan koefisien dari bentuk standar yang ada ya. Jadi baris pertamanya, baris ke-0-nya adalah fungsi tujuan, ambil koefisiennya, ini untuk koefisien X1 min 3, koefisien X2 min 5, X3, X4, X5-nya tidak ada, ya udah 0 gitu ya. Nah, ini ya. Ini semuanya dipindahkan ke tabel simplex ya, dan di sini adalah variabel basis ya atau variabel dasar ya. Di variabel basis ya. Kemudian langkah 1, 2 di algoritma simplex itu kan ada 6 langkah ya. 1 bentuk standar, kemudian 2 menyusun tabel simplex, yang ketiga nah cari dari baris fungsi tujuan atau baris ke-0 ya. Ini cari yang paling negatif kalau fungsi tujuannya adalah maksimumkan ya. Jadi cari ini. Nah, kalau di materi yang satu lagi ya, yang ini, nah dia ada yang namanya entering variable ya, ada yang namanya entering variable, kemudian pilih, berarti kan ini ya, ini yang paling negatif ya, dan ini merupakan kolom kunci dan X2-nya merupakan entering variable
ya. Kemudian cari indeks, ya. Sebetulnya ini udah langkah-langkahnya udah lengkap di sini, ya. Jadi memilih kolom kunci adalah kolom yang mempunyai nilai pada baris Z yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Ya, ini sudah agak jelas, ya. Kalau saya kan kemarin bilangnya paling negatif, ya. Kalau di sini negatif dengan angka terbesar, ya. Jadi ya paling negatif, ya. Nah, ini kolom kuncinya, ya. Dan ini adalah entering variable. Kemudian memilih baris kunci, ya. Baris kuncinya adalah nilai kanan, ini nilai kanan, nilai yang berada di sebelah kanan, ya, dibagi dengan nilai pada kolom kunci per baris. Ya, tapi untuk baris Z ini tidak perlu dicari karena sudah dicoba dia tidak akan terpilih sebagai baris kerja atau baris kunci. Nah, ini dibagi semuanya, ya, dengan didapatkan. Kemudian baris kuncinya adalah baris yang memiliki indeks positif paling kecil. Positif paling kecil. Jadi kalau ada yang negatif nanti nggak dipilih walaupun angkanya kecil, ya. Jadi dipilih positif paling kecil, ya. Dan ini X4 ini, ya, baris kunci variabel pada baris kunci yaitu X4 ini akan menjadi living variable yang nantinya tabel baru, ya, ini akan digantikan oleh X2 entering variable. Oke. Nah, kemudian mengubah nilai-nilai baris kunci, ya, dengan membaginya dengan angka kunci. Angka kunci itu apa? Angka kunci itu adalah perpotongan kolom kunci dengan baris kunci. Nah, ini angka kunci atau pivot point. Ya, jadi di tabel berikutnya, ya, ini tabel berikutnya, ya, sudah dibagi dengan 3, ya. Jadi ini 0 dibagi 3, 3 dibagi 3, 1, ya, semuanya dibagi 3, ya. Dan ini menjadi nilai baru baris kunci NBBK, ya. Ya, nilai baris baru kunci, nilai baris baru kunci, ya, ini, ya. Nah, ini yang lainnya belum berubah, ya. Kalau di materi yang satu lagi kan tiba-tiba ada tabel baru, kemudian tiba-tiba angkanya berubah. Dapat dari mana? Nah, ini perhitungannya ada di sini, ya. Perhitungannya ada di sini, ya. Nah, kemudian mengubah nilainya ini, ya. Untuk mengubahnya bagaimana nih caranya? Ya, dengan mengubah nilai selain baris kunci sehingga nilai-nilai kolom kunci selain baris kunci itu 0. Ini baris kuncinya kan ini udah 0, ya. Udah 0, ya, pada kolom kuncinya. Nah, kemudian cara merubah ini dengan cara baris lama dikurangi dengan koefisien kolom kunci dikali dengan nilai baru baris kunci. Jadi ini menjadi poin penting untuk mencari nilai baru baris lainnya, ya. Jadi kita mau mencari baris Z, ya, harus pakai nilai baru baris kunci, ya. Jadi harus pakai ini nih, ya. Jadi ini untuk mencari nilai baru baris Z, ya, ini baris lama. Ya, jadi carinya satu-satu, ya, dicarinya satu-satu. Ini baris lama, ya, dikurangi, ya, kolom kuncinya kan tadi yang ada min 5, ya, dikurangi min 5 dikali dengan nilai baru baris kunci sampai sini. Ya, kita lihat sini baris Z nih kan, ini nilai lama, ya, sampai nilai kanan. Ini sampai nilai kanan, ya. Dari X1, X2, X3, X4, X5, ini nilai kanan, ya. Ini baris lama pada baris Z, ya. Dikurangi, ya. Nilai pada kolom kunci pada baris lama, ini kan.
kolom kuncinya pada baris lama, ya, ini adalah min 5. Nah, ini dikali nilai baru baris kunci. Ini nilai baru baris kunci. Ya. Jadi min 3 dikurangi min 5 dikali 0. Berarti kan min 3 dikurangi 0, min 3. Ya. Ini min 5 dikurangi min 5, min ketemu min kan plus. Ya, jadi 0. Ya. Ini 0, 0, 0 juga, ya. 0 dikurangi min sama min ketemunya jadi plus. Ini dikali 5 dikali 1/3, 5/3, ya. Kemudian ini 0 ya semuanya. Kemudian 0 min 5 0 dikurangi min 5 kali 5. Min ketemu min plus jadi 25. Nah, ini baris baru pada nilai baru pada baris set. Ya, jadi pada tabel berikutnya baris setnya berubah menjadi ini. Ya, nah ini yang dikatakan operasi baris elementer yang di materi yang ada algoritma simpleknya ini, di materi yang ini, ya. Nah, ini yang ada algoritma simpleknya. Nah, lakukan operasi baris elementer. Nah, ini yang dikatakan sebagai operasi baris elementer, ya. Contohnya hanya ada di contoh soal yang pertama ini. Contoh soal yang berikutnya nanti tidak ada, ya. Dan di materi ini banyak langsung kepada penyelesaian soal, ya. Nanti untuk teorinya ada materi satu lagi, ya. Jadi gabung-gabung materinya. Ya, ini juga sama ya. Baris untuk X3, baris X3 itu ini nih, baris X3, ya. Ini nilai lama, ya, nilai lama. Kemudian ini nilai lama, ya, nilai lama. Nilai pada kolom kunci di baris X3 ini kan adalah 0, ya. Ini 0, ya. Maka ya karena dikali 0, ya, faktor pengurangnya itu dikali 0, maka dia ya udah, ya, istilahnya nilainya tidak berubah. Jadi sebetulnya kalau kolom kuncinya, sebentar saya lihat di sini, ya. Kalau ini kan kolom kunci ya, kalau kolom kuncinya itu sudah bernilai bernilai 0, ya, berarti ini tidak perlu dicari lagi. Jadi nilainya tidak berubah. Sebentar. Sorry. Gimana? Ada pertanyaan? Ya. Nah, untuk X5-nya juga sama. Ini baris lama dikurangi 5. Ya, 5 dikali. Nah, ini baris lama pada baris X5, ya. Dikurangi ini kan nilai pada kolom kuncinya 5, ya. Nilai dikali 5 dikali nilai baru baris kunci. Aduh, ya. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ya. Nah, kemudian nilai-nilai yang tadi sudah dicari, ya, ini kan nilai baru baris baru kunci, ya, dan ini sudah berubah nilainya semua, ya. Nah, yang tadi didapatkan di sini, ya, baris X5-nya, baris X3-nya, maaf, ya, dan baris Z ini semua. Oh ya, sorry. Ya, jadi di tabel barunya ya ini, ya, di tabel barunya nilainya sudah berubah semua,
ya, sudah berubah semua melalui operasi baris elementer. Nah, ini operasi baris elementernya, ya. Yang nomor 6 ini sama saja dengan operasi baris elementer. Ya, yang di materi yang satu lagi tidak ada. Ya, kalau di materi satu lagi entering variable dengan living variable yang adanya, ya, kalau ini nggak ada. Ya. Kemudian, apakah ini sudah selesai? Dilihat lagi algoritma simpleknya di nomor 3, ya, di nomor 3 yaitu apakah baris fungsi tujuan ini, masuknya satu-satu. Jadi, apakah di baris fungsi tujuan, ya, di algoritma nomor 3, algoritma simplex, ya, apakah masih ada koefisien yang nilainya negatif? Ya, ternyata, oh masih ada. Ya sudah, jalankan algoritma simplex lagi. Ya, jadi ngafalinnya hanya algoritma simplexnya aja. Caranya sama, ya. Jadi mau berapa soal, caranya juga sama seperti itu, ya. Jadi cari yang paling negatif, ya. Cari yang paling negatif, ini menjadi kolom kunci, ini menjadi entering variable, ya. Kemudian cari indeks. Indeks dapatnya dari mana? Dari nilai kanan, ya. Nilai kanan itu maksudnya nilai yang ada di ruas kanan, ya. Kemudian dibagi dengan nilai pada kolom kunci, ya. Udah, terus, ya. Nah, ini juga sudah bertahap, ini min 3, tapi ini sudah tidak ada contoh perhitungan detail seperti yang di atas, ya. Jadi ini kolom kunci, yang jelas ini kolom kunci dan ini baris kunci, ya. Ini kan mana yang positif paling kecil, ya. Ini entering variable, ini leaving variable. Berarti ini akan menggantikan ini di tabel baru, ya. Dan di tabel baru semuanya sudah berubah, ya, karena penjelasan detailnya per baris itu sudah tidak dijelaskan lagi. Jadi X5-nya menjadi X1, ya. Ini dibagi dengan 6 dibagi angka kunci, ya. Perpotongan baris kunci dengan baris kunci dengan kolom kunci, ya. 6 dibagi 6, 1, ya. Ini dibagi 6, min 5/18. Saya sarankan untuk tetap dalam bentuk seperti ini, ya. Jangan dibuat menjadi pecahan. Kalau menjadi pecahan, Anda tergantung dengan kalkulator. Misalnya Anda udah ribet urusan algoritma simplexnya, ribet sama kalkulator juga. Banyak kan kalau dibuat menjadi koma pecahan repot, ya. Bilangan real, ya, dibikin seperti inilah dalam bentuk pecahan, jangan dibentuk angka di belakang koma, ya. Jadi tetap seperti ini X1 sudah berubah, kemudian dicari lagi, ya, dilihat ternyata di sini yang masih yang sudah 0 ini, ya, adalah baris X2. Berarti kita hanya mencari X1-nya udah ketemu, ya. X2-nya 0, ya. Ini 0, ya. Kalau 0 ya udah berarti nilainya di baris X2 itu tidak berubah, ya. Kita tinggal mencari nilai baru pada baris X3 dan pada baris Z. Ya, udah semuanya dapat, ya. Dan kita lihat lagi di baris Z, apakah masih ada yang
nilainya negatif di sini. Oh, tidak ada. Berarti stop. Ya. Berarti gimana cara kita mendapatkannya? Kita lihat di sini. X1, lihat nilai kanannya adalah 5/6. X2 adalah 5 dan Z-nya adalah 27,5. Ya. Jangan langsung percaya dengan perhitungan yang Anda lakukan, ya. Caranya gimana? Masukkanlah ke fungsi tujuan nilai X1 dan X2, ya. Nih, masukkanlah ke sini nih. Ya, kita udah dapat X1, X2, ya. Masukkan ke sini. Benar nggak, ya? Setelah X1 dan X2 kita masukkan ke persamaan fungsi tujuan, benar tidak hasilnya sama dengan 27,5? Ya. Itu. Diapain tuh, Pak? Gentengnya? Bukan. Ya. Jadi kan tadi Z-nya 3X1, ya. 3X1 kan berarti 3 dikali 5/6, ya. Berarti 5/2 sama dengan 2,5. Ini 5 kan dapatnya 5X2. 5 dikali 5 25. 25 ditambah 2,5 sama dengan 2. Oh, benar. Berarti benar. Ya. Jadi jangan langsung seperti ini diambil, seperti ini aja gitu. Jangan, tapi coba dimasukkan ke dalam fungsi tujuan. Ya. Nah, kalau sudah yakin benar, ya baru ya diperoleh hasil. Sekali lagi validasi. Ya, jangan ini udah dapat, udah tinggal dilingkarin aja terus udah selesai. Jangan. Ya, harus ada validasi ya. Ini seperti ini. Ya, untuk meyakinkannya masukkanlah nilai X1, X2 ke fungsi tujuan. Bagaimana? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke contoh berikutnya ya dari materi 2 pemodelan M grafik, 3 M simplex. Ya. Kebanyakan. Nah, ini contohnya ya. Jadi kalau lihat ini ya, soal ini ya, contoh yang lain ya di materi ini 2 pemodelan M grafik, 3 M simplex ya. Ada banyak contoh di situ ya. Maksimumkan Z, ini masih maksimumkan ya. Ya, di sini ada 3 tingkat ya, X1, X2, X3. Kemudian ada 1, 2, 3, 4 fungsi batasan. Banyak banget dong jadinya. Ya, memang banyak. Ya, kalau dilihat di sini ya sampai ini fungsi tujuannya ya dibuat menjadi ini bentuk standar ya, dibuat menjadi bentuk standar ya. Yang tadinya untuk fungsi pembatas ya tandanya lebih kecil sama dengan ya. Ini menjadi sama dengan ditambahkan yang namanya variabel select. Ya, ini tambahkan dengan variabel select. Ya. Kemudian ya, nah ini langsung disusun baris ke-0, baris fungsi tujuan ya. Dibuat menjadi sama dengan 0. Terus ini fungsi batasan. Ya. Banyak banget, berapa langkah nih? Jangan berpikir begitu dulu ya. Nah, ini adalah tabel simplexnya. Ya, tabel simplexnya ya. Aduh, ini pecahannya banyak banget tuh. Di sini barisnya aja ada 5 ya. Ya, dicoba dikerjakan aja ya. Belum tentu
ya. Kalau dilihat di sini minusnya ada 3 berarti 3 langkah. Waduh, ngitungnya jangan dilihat seperti itu ya, apalagi di sini sudah belum dikerjakan, sudah ada pecahan ya. Sudah ada pecahan 3/2 3/2 ya. Jadi ya udah coba dikerjakan saja ya, cari pada baris Z yang paling negatif. Yang paling negatif ini ya. Ini X1-nya sebagai entering variabel dan ini sebagai kolom kunci. Ya. Kemudian cari solusi, atau solusi ini sama saja dengan nilai kanan ya. Nilai yang ada di ruas sebelah kanan yang ada di sini ya. Nah, kemudian ya cari rasionya, yaitu solusi atau nilai kanan dibagi dengan nilai pada kolom kunci per baris ya. Ini 24 5 2 di sini 5 dibagi 0 bisa ya. Kemudian pilih positif paling kecil. Pilih positif paling kecil ya. Lalu variabelnya adalah X6, ini sebagai living variable. Jadi nanti pada tabel baru X6 ini digantikan dengan X1. Ya. Ini pada iterasi berikutnya akan digantikan dengan X1. Ya. Sampai solusinya visible ya. Kemudian nilai baru nilai baris baru kunci ya. Berarti ini dibagi 2 nih. Ya, semuanya dibagi 2 ya. Waduh, pecahan dibagi 2 lagi. Ya, waduh. Dijalanin aja ya. Ini dibagi 2 ya. Ini nggak bisa langsung ya. 2 dibagi 2 ya, semuanya dibagi 2 ya. Kemudian dicari per baris ya. Padahal kita udah lihat dari awalnya udah serem banget ya. Minusnya ada 3, berarti 3 kali langkah. Enggak selalu. Pada saat kita mencari nilai baru, ternyata ya di sini hasilnya X1, X2 di baris Z, X1, X2, X3 itu sudah langsung positif. Dan pada iterasi pertama ini semuanya ternyata sudah positif. Jadi cuma 1 langkah ya. Jadi jangan gentar melihat si angka-angka yang ada di tabel ini gitu. Ya, ternyata cuma 1 langkah. Ya. Oke. Ya. Kemudian kan ini semuanya belum tergantikan, Bu. Kan ada X1, X2, X3 ya. Sedangkan yang ada di sini hanya X1. Ya sudah, kalau yang ada hanya X1, berarti yang didapat adalah X1 sama dengan 4. Ya. Ya sudah, X1-nya sama dengan 4. Ya. Kita lihat di ini kan udah didapat ya semua nilainya ya. Padahal di fungsi tujuan kan ada X1, X2, X3 ya. X1-nya coba kita lihat fungsi tujuannya ya. Nah, X1-nya adalah 60 X1, 30 X2, 20 X3 ya. Sedangkan yang didapat di sini X1-nya adalah 4, 60 X1. Ya udah, dapat hasilnya. 60 dikali 4 adalah Z-nya 240. Ya udah, selesai. 1 langkah aja. Ya, jangan istilahnya Anda ngotot ya. Ini harus semuanya ada X1, X2, X3. Enggak begitu. Ya. Jadi untuk melihat solusinya sudah optimum atau belum, tinggal dilihat ya setelah perbaikan baris yang lain selain nilai baru baris kerja ya. Di baris fungsi tujuan, apakah masih ada yang negatif? Kalau udah nggak ada, stop. Jangan istilahnya ngotot di sini harus ada X1, X2, X3. Ya. Nah, kemudian di sini ya
Gimana? Ada pertanyaan? Karena kita pindah ke materi yang lain, yaitu agak beda ya, minimumkan, tapi belum menggunakan Big M. Gimana? Untuk yang maksimumkan ada pertanyaan? Halo. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke minimumkan, ya. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini semuanya masih maksimumkan. Nah, sekarang ada minimumkan, ya. Ada 2 cara untuk minimumkan, ya. Adalah bentuk di sini caranya dengan menggunakan cara pertama. Cara pertama di sini ya tetap menggunakan cara minimumkan, dan cara kedua minimumkan ini dibuat menjadi maksimumkan. Karena terkadang kita perlu melakukan perubahan bentuk fungsi tujuan supaya mendapatkan jawabannya, ya. Intinya sama ya, sebetulnya algoritmanya sama, cuman yang berbeda ini adalah ya di langkah pertama, ya. Jadi di sini ada contoh soalnya, ya. Dirubah ke dalam bentuk standar, ya. Ini tandanya masih pada fungsi batasan, tandanya masih pertidaksamaan lebih kecil sama dengan, dan kemudian dibuat menjadi bentuk standar menjadi sama dengan ditambahkan variabel slack. Ya, yang beda hanya fungsi tujuan. Fungsi tujuannya, ya fungsi tujuan minimumkan, ya. Sama langkahnya dibuat bentuk standar menjadi sama dengan 0. Ya. Kemudian dipindahkan ke tabel simplex koefisien yang ada pada persamaan tersebut dalam bentuk standar, ya. Kemudian kalau persoalannya adalah minimumkan, untuk memilih kolom kerja, ya, adalah nilai yang positif paling besar. Positif dengan angka yang terbesar. Ya. Bedanya hanya di sini. Ya, bedanya hanya di sini. Positif dengan positif paling besar lah, sama aja semuanya. Ya. Positif paling besar, positif dengan nilai besar, ya akhirnya kan positif, paling positif lah. Ya, udah langkahnya sama. Ya, jadi yang harap diingat ya cuman langkah pertama saja. Langkah kedua itu sama. Ya, Anda bisa lihat di sini, ya. Pilih positif paling besar. Ini kolom kerjanya, ya kan? Ini entering variabel, kemudian cari rasio. Rasionya saja dipilih ya yang positif. Ya, positif tapi paling kecil. Nah, ini kan positifnya cuma 1. Ya. Nah, kemudian ya, dapatlah sini, ya. Ini sudah berubah. Ya, yang lain juga sudah berubah, ya. Nah, seperti itu. Ya, kebetulan di sini. Nah, terakhirnya apakah sudah optimum apa belum? Ya, dilihat di sini pada baris Z sudah tidak ada lagi yang bernilai positif. Nah, itu bedanya. Ya. Antara minimumkan dengan maksimumkan. Ya. Jadi clue-nya kalau misalkan Anda mau mengerjakan kasus minimumkan, saya ngafal ini cuma 1 lah, yang maksimumkan aja biar nggak kebolak-balik ya. Kalau ada 2 itu kan biasanya sering kebolak-balik. Ya udah, silakan. Ya. Tapi kalau cara minimumkan ya seperti ini. Ya. Kalau cara maksimumkan ya udah dikalikan dengan -1. Tapi jangan lupa bahwa Z itu adalah negatif. Ya, nantinya pada saat ya udah pilih yang positif, negatif, paling negatif. Ya udah ini paling negatif. Ini rasionya, jadi positif paling. Untuk rasio itu sama. Ya, jadi bedanya hanya di sini, sama di akhir kita lihat kalau sudah tidak ada nilai yang kalau maksimumkan kan
paling negatif. Kalau minimum kan paling positif. Ya, itu bedanya. Ya. Nah, oke. Bagaimana? Ada pertanyaan? Nah, sekarang ya, ini ada waktu 1 jam, langsung dikerjakan ya, langsung dikerjakan untuk soal ini ya. Di sini kan di materi yang all set operasional ya, untuk metode simplex itu kan ada di tengah itu ada soal latihan ya. Kerjakan soal nomor berapa? Nomor 1 apa nomor 2? Silakan pilih. Halo? 2IA04 masih ada? Ada Bu, ada. Iya, kerjakan nomor 1 atau nomor 2? Yang paling gampang mana ya Bu ya? Beda-beda ya. Beda-beda ini hanya 2 variabel, tapi ada 4 fungsi tujuan. Yang nomor 2 ini 3 variabel, tapi hanya 3 fungsi tujuan. Ya, silakan mau yang mana, nomor 1 atau nomor 2? Dikerjakan sekarang dan 9:30 dikumpulkan. Ya Bu, bentar ya Bu ya. Saya pikir dulu Bu. Gimana? Nanti dikumpulkan di drive ya. Drive-nya baru diberikan ke saya. Jadi nggak satu-satu ya. Gimana? Nomor 1 ya? Kerjakan nomor 1 ya. Kita tetap terhubung. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Ini yang nomor 1. Ya. Oke? Halo. Halo Bu, ya Bu, ya dah itu aja dah Bu. Ya, mulai dikerjakan sekarang ya. Silakan kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ke saya. Ya Bu, nomor 1 doang kan berarti Bu ya? Mau sekalian nomor 2?